Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas IKMC 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rencana program pemberdayaan masyarakat yang kami pilih di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andini Aprilia, Febi Anggraini, Salsa Dwi Pramesti, Tasya Ulfiah, dan Tri Megawati Rahayu. Hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada karakteristik masyarakat di Kabupaten Banyuasin, yang kedua permasalahan kesehatan pada masyarakat Banyuasin, yang ketiga akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Banyuasin, dan yang terakhir tentu saja rencana program pemberdayaan masyarakat. Langsung saja yang pertama yaitu karakteristik masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Karakteristik masyarakat secara geografis. Secara geografis, Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30 derajat sampai 4,0 derajat lintang selatan dan 100 derajat 00 sampai 105 derajat 35 bujur timur. Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan, dan 288 desa, serta jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin sebanyak 803.895 jiwa. Data ini berdasarkan BPS tahun 2017. Secara ekonomi, penduduk Kabupaten Banyuasin didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuasin, yaitu terdiri dari 5 subsektor, meliputi sektor tanaman bahan makanan, sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Secara topografi, Kabupaten Banyuasin didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang. Sekitar 80% luas dataran rendah merupakan lahan basah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut, dan lebak sekitar 20% merupakan merombak sampai bergelombang dengan kisaran ketinggian 0-60 meter di atas permukaan laut. Pembahasan kedua yaitu permasalahan kesehatan pada masyarakat Banyuasin. Permasalahan kesehatan pada masyarakat Banyuasin yang pertama adalah penyakit limfatik filariasis atau yang lebih kita kenal dengan kaki gajah. Nah, penyakit kaki gajah ini adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk sebagai vektor. Banyuasin merupakan kabupaten dengan jumlah penderita filariasis terbanyak di Sumatera Selatan. Hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuasin ini merupakan daerah endemis filariasis. Permasalahan kesehatan yang kedua yaitu terkait PHBS masyarakat sekitar yang tergolong masih rendah. Nah, PHBS yang rendah ini akan meningkatkan kejadian penyakit tidak menular atau PTM. Dampak meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuasin itu sendiri. Permasalahan kesehatan yang ketiga adalah penyakit malaria. Nah, bentang alam Kabupaten Banyuasin yang banyak lahan basah, keadaan ini sangat mendukung untuk terjadinya tingginya kasus malaria sebagai akibat infeksi Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang ketiga adalah akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Banyuasin. Nah, apa saja sih akar masalahnya? Yang pertama, akar masalah dari penyakit limfatik filariasis. Akar masalahnya ini terbagi dari 4 faktor. Yang pertama, tentu saja prevalensi mikrofilaria itu sendiri. Kepadatan mikrofilaria yang tinggi memungkinkan nyamuk vektor akan dapat membawa mikrofilaria penyebab kaki gajah ini saat menghisap darah penderita. Jadi populasi nyamuk, populasi mikrofilaria sangat mempengaruhi tingginya angka kejadian kaki gajah. Didukung oleh faktor usia dan jenis kelamin, di mana risiko filariasis ternyata lebih banyak ditemukan pada penduduk berusia dewasa dibandingkan anak-anak. Dan risiko tinggi juga dipegang oleh laki-laki daripada perempuan, di mana ternyata akan dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri, seperti laki-laki dewasa lebih sering keluar rumah saat malam hari seperti kegiatan ronda dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan risiko
tergigit nyamuk yang membawa mikrofilaria. Lalu didukung juga oleh tingkat pendidikan yang ternyata pada Kabupaten Banyuasin penyakit limfatik filariasis hanya ditemukan pada responden dengan jenis pekerjaan petani, nelayan, buruh, dan sopir. Jadi tingkat pendidikan dan pekerjaan juga sangat mempengaruhi. Nah, akar penyebab PHBS masyarakat sekitar yang rendah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan status kesehatannya sendiri dan keluarganya. Ini didukung juga dengan kurangnya perhatian pemerintah seperti tidak disediakannya fasilitasnya PHBS yang memadai dan tidak adanya penyuluhan tenaga kesehatan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait pencegahan dan pentingnya PHBS. Nih, akar penyebab masalah kesehatan malaria didukung oleh 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ternyata di Kabupaten Banyuasin pengetahuan masyarakatnya masih kurang nih terkait penyebab dan penularan penyakit, bahayanya, cara menghindarkannya, dan cara mengobati. Karena juga ternyata ditemukan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang ternyata belum pernah sama sekali berobat ke puskesmas, bidan desa, ataupun tenaga kesehatan. Akar penyebab masalah yang terakhir adalah banjir. Banjir adalah masalah itu sendiri dan juga merupakan akar dari masalah-masalah yang akan terjadi apabila terjadinya banjir. Jadi, apabila terjadinya banjir, masalah-masalah akan terjadi seperti keterbatasan ketersediaan air bersih, penularan penyakit melalui air, dan dapat meningkatkan populasi vektor penyebab penyakit. Jadi, banjir merupakan permasalahan itu sendiri dan juga menjadi akar masalah bagi masalah-masalah lain yang dapat menjadikannya masalah kesehatan. Nah, faktor terjadinya banjir di Kabupaten Banyuasin yang pertama adalah dangkalnya aliran anak sungai yang disebabkan oleh pengendapan partikel yang terbawa oleh arus sungai. Jadi, apabila terjadi pendangkalan sungai, air sungai tidak dapat menampung debit air yang tinggi saat musim penghujan karena intensitas hujan yang tinggi. Nah, karena pendangkalan sungai, debit air yang tinggi saat musim penghujan, dan banyaknya sampah masyarakat menyebabkan sungai tidak dapat menampung debit air dan meluap dan terjadilah banjir di Kabupaten Banyuasin. Nah, yang terakhir adalah rencana program pemberdayaan masyarakat. Rencana program pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan yang akan kami lakukan adalah kegiatan AKRAB atau Aksi Rakyat Anti Banjir. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu tidak ada lagi bencana banjir akibat dangkalnya sungai dan ketidaksadaran masyarakat setempat mengenai limbah buangan. Yang kedua, terciptanya kemandirian masyarakat, terutama pada masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama pada 7 kecamatan rawan banjir dalam cara pengelolaan pencegahan banjir. Yang ketiga, mencegah terjadinya dampak buruk pada kesehatan masyarakat akibat banjir yang seperti yang sudah saya sebutkan, seperti keterbatasan air bersih, melonjaknya populasi vektor nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, sasaran dari kegiatan AKRAB ini adalah masyarakat Kabupaten Banyuasin pada 7 kecamatan rawan banjir, yaitu yang pertama ada Kecamatan Banyuasin 3, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin 1, dan Kecamatan Perairan. Metode pelaksanaan program pemberdayaan AKRAB ini yang pertama adalah diadakannya program rutin yang akan dilakukan pengerukan atau normalisasi sungai yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Program ini akan dilakukan secara berkala selama 6 bulan sekali untuk memastikan tidak terjadinya pendangkalan sungai. Selanjutnya, selain normalisasi sungai, program yang akan kami lakukan sebagai tenaga penyuluh adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat 7 kecamatan rawan banjir tersebut
terkait hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri mengenai pencegahan dan penanggulangan banjir, seperti yang pertama, edukasi pembuangan sampah, pemilahan sampah, pengangkutan sampah, dan lain sebagainya, dan juga edukasi tentang pembuatan biopori pada daerah-daerah yang biasa tergenang air guna memperluas lahan resapan. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini akan dilakukan peninjauan kembali untuk memastikan masyarakat telah dapat melakukan apa yang telah kami ajarkan, sehingga dapat dipastikan masyarakat sudah dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan banjir ini secara mandiri. Nah, alokasi waktu kami bagi menjadi 3, yaitu pengerukan, penyuluhan, pelatihan, dan peninjauan. Nah, jadwal pengerukan sendiri atau normalisasi sungai akan dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 10 Desember 2021 ini. Pengerukan akan dilakukan oleh tenaga ahli atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kegiatan pengerukan akan dilakukan secara berkala selama 6 bulan sekali. Nah, kegiatan ini merupakan sebagai bukti bahwa tidak hanya memandirikan masyarakat, tetapi bukti bahwa pemerintah juga peduli akan bencana banjir di Kabupaten Banyuasin. Lalu ada jadwal kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang akan dilakukan 1 bulan secara bergiliran pada 7 kecamatan rawan banjir yang akan dilakukan pada sepanjang bulan Desember, mulai dari tanggal 4 hingga 26 Desember. Yang kegiatannya akan dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Januari, yaitu tanggal 2 sampai 23 Januari. Nah, jadwal penyuluhan, pelatihan, peninjauan dapat dilihat pada slide. Selain alokasi waktu, di sini juga ada alokasi dana. Yang pertama, anggaran kegiatan normalisasi sungai atau pengerukan itu akan berasal dari anggaran pemerintah atau APBD Kabupaten Banyuasin. Nah, anggaran kegiatan penyuluhan dan pelatihan program Akrab akan berasal dari kerjasama mahasiswa kesehatan masyarakat dengan tenaga kesehatan puskesmas setempat serta warga setempat. Yaitu kami akan mengajukan proposal dana kepada pihak kampus dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ini. Nah, dananya berasal dari dana mandiri mahasiswa itu sendiri, anggaran dari pemerintah seperti dari puskesmas setempat, lalu bantuan warga setempat sebagai penyedia sarana. Lalu ada estimasi dana yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kegiatan normalisasi anak sungai, yaitu kegiatan pengerukan, diestimasikan 100 juta rupiah, atau juga bisa disesuaikan dengan dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu kegiatan yang kedua adalah penyuluhan dan pelatihan yang estimasinya akan dikeluarkan untuk konsumsi, transportasi, dan juga alat gali biopori tanah sebanyak 14 buah karena akan diberikan sebagai sarana kepada 7 kecamatan. 1 kecamatan akan diberikan 2 buah alat gali biopori tanah. Di sini lalu ada alokasi sumber daya manusia, yang dalam kegiatan ini sumber daya manusia yang terlibat meliputi tentu saja mahasiswa kesehatan masyarakat, lalu ada anggota organisasi masyarakat yang dapat membantu lancarnya jalannya kegiatan, lalu ada pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin, tenaga ahli pengerukan sungai, dan juga pastinya warga setempat. Nah, sarana yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan Akrab ini, yang pertama yaitu ada alat penyuluhan yang terdiri dari proyektor dan layar, pengeras suara, dan kabel terminal. Lalu ada tempat penyuluhan yang disediakan oleh masyarakat setempat, yaitu bisa berupa tenda atau gedung. Lalu dibutuhkan kursi dan alat gali biopori tanah yang selanjutnya akan diberikan kepada 7 kecamatan rawan banjir di Kabupaten Banyuasin yang akan dilakukan penyuluhan dan pelatihan. Jadi kesimpulannya, kami memilih melakukan kegiatan Akrab atau Aksi Rakyat Anti Banjir di Kabupaten Banyuasin pada 7 kecamatan rawan banjir, karena pada 7 kecamatan rawan banjir di Kabupaten Banyuasin ini, banjir merupakan bencana tahunan yang sudah meresahkan masyarakat setempat,
Oleh karena itu, kami mencanangkan program Akrab, yang rencananya program ini akan dilakukan dalam 2 kegiatan berbeda, yaitu pengerukan atau normalisasi sungai dan juga penyuluhan dan pelatihan. Nah, pengerukan ini akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin dan penyuluhan serta peninjauan secara berkala oleh kami sebagai tenaga penyuluhan sebagai untuk dapat memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan banjir secara mandiri agar bencana banjir ini ke depannya dapat dihentikan dan tidak terjadi lagi, sehingga tidak terjadi masalah-masalah kesehatan lainnya akibat banjir yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuasin itu sendiri. Terima kasih, sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.